Kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak hari ini. Tidak sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di pertemuan yang keempat untuk kelas 10-2 ya. Kelas 10-2. Tadi di sesi 1-2 masuk semua nggak teman-temannya? Masuk ya, berarti ini masih kurang 2 yang belum gabung. Baik, sambil tak cek absensinya dulu. Bentar. Siapkan. Ainara. Hadir. Akmal. Akmal masuk. Albert. Hadir, Mister. Alrido. Hadir. Alvina. Hadir. Anthony. Hadir. Arvin. Burneo. Hadir. Damar Al-Fajri. Hadir. Dia Aulia. Hadir, Mister. Egria. Hadir. Elena Agnes. Hadir, Mister. Faiza Kartika. Hadir. Fatimatus Zahro. Hadir. Fauzan Septiandra. Hadir. Fida. Hadir. Galo. Hadir. Bentar. Hot Maresi. Hadir. Lutfi. Hadir. Maulana Rafi. Hadir, Mister. Muhammad Naufan Fikri. Hadir, Mister. Muhammad Bintang. Hadir, Mister. Muhammad Dastin. Hadir, Mister. Muhammad Iqbal. Hadir, Mister. Muhammad Kansa. Hadir, Mister. Nabila Zahra. Hadir, Mister. Ramadandi. Hadir. Rian Wiratara. Hadir. Salsabila. Hadir. Sarah. Hadir. Sirin. Hadir. Sydney. Hadir. Oke. Akmal udah masuk? Belum ya? Arvin? Kayaknya belum. Baik. Sambil nunggu yang 2, ini juga belum ada notifikasi, mungkin masih ada kegiatan lain. Kita tunggu ya. Baik, sebelum kita masuk di materi hari ini, masih ada pertanyaankah dengan materi-materi yang sebelumnya? Kalau masih ada masalah, silakan disampaikan dulu. Kalau enggak, kita lanjut di materi hari ini. Nggak ada ya? Lanjut berarti ya? Untuk materinya, masuk bab baru. Saya siapkan dulu, bentar. Bab baru judulnya adalah ini, yaitu struktur atom. Nah, anak-anak insya Allah sudah pernah dengar ya istilah atom itu. Coba sih sebelum kita bicara detail apa atom dan sebagainya, ada nggak salah satu yang mau menyampaikan yang diketahui tentang atom itu apa? Silakan yuk. Atom itu apa? Nggak ada yang ngomong. Waktu di SMP? Insya Allah sudah dikenalkan sedikit ya tentang atom. Atom itu apa sebenarnya? Bagian terkecil dalam benda. Bagian terkecil dalam suatu benda, luar biasa. Benda yang dimaksud adalah, misalnya apa Mbak?
Benda. Semua benda gitu ya. Oke, bagus. Jawabannya luar biasa. Memang konsep aslinya itu begitu. Bagian kecil dari suatu benda itu dikenal sebagai suatu atom. Tapi lebih spesifiknya kalau di kimia itu bagian bendanya itu dikenal sebagai unsur. Jadi bagian terkecil dari suatu unsur atau bagian kecil dari unsur itu dikenal sebagai suatu atom. Contohnya gini, ini tadi yang ngomong Mbak Sirin ya. Mbak Sirin kan punya perhiasan dari yang terbuat dari emas misalnya. Nah emas itu misalkan cincinnya, di cincin apa? Misalnya cincinnya itu dihancurkan menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, dan nanti bagian terkecilnya itu dikenal sebagai atom emas. Nah, sifatnya bagaimana? Antara emas yang dalam bentuk atom dan emas dalam bentuk cincin itu sifatnya adalah sama. Jadi syaratnya itu ya, bagian terkecil dari suatu benda atau unsur yang masih memiliki sifat yang sama, itu baru dikenal sebagai suatu atom. Mister, Nah, baik. Ya, emas itu unsur nomor 79 ya? kenapa? Emas itu unsur nomor 79 ya? Nomor atomnya 79, nomor masanya 200 berapa ya? Saya lupa nomor masanya. Gitu ya. Baik, di dalam bab yang ketiga, bab kedua ya nih. Bab kedua ada 3 materi yang kita harus kuasai. Yang pertama adalah ini, partikel dasar penyusun atom. Nanti yang kedua ada nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton. Dan yang ketiga nanti ada perkembangan teori atom hingga konfigurasi elektron. Tapi yang paling penting untuk dikuasai nanti di bagian 2 dan 3. Hari ini kita targetkan bagian 1, 2 itu selesai. Gitu ya. Baik, langsung aja kita masuk di bagian pertama yaitu partikel dasar penyusun atom. Nah, tadi atom dikatakan adalah bagian terkecil dari unsur. Tapi apakah atom itu tidak ada bagian-bagian lain, tidak punya struktur lain di dalamnya? Ternyata setelah dianalisis lebih jauh sama orang fisika dan kimia, di dalam atom itu masih punya partikel dasar. Yang wajib anak-anak kenal itu jumlahnya ada 3, yaitu ada elektron, ada proton, ada neutron. Ada bagian lainnya enggak? Ternyata masih ada. Elektron kalau dipecah masih ada bagian lagi. Proton dipecah masih ada bagian lagi. Begitu juga dengan neutron. Tapi itu dibahas waktu sampai kuliah. Kalau secara SMA masih belum. Ini adalah gambar atom modern yang digunakan sekarang. Ada 2 bagian di sini ya. Ada lingkaran luar, ada yang lingkaran dalam. Lingkaran luar yang besar-besar ini itu adalah daerah lintasan elektron. Jadi daerah ditemukannya elektron yang dikenal sebagai awan elektron. Sedangkan yang di tengah ini itu nanti ada 2, berisi proton dan berisi neutron yang disebut sebagai inti atom. Jadi atomnya ada 2 bagian, ada inti, ada bagian awannya. Awannya berisi elektron, intinya berisi proton dan neutron. Bagaimana simbol-simbolnya? Ini simbolnya. Elektron itu simbolnya E, proton itu simbolnya P, neutron itu simbolnya N. Dengan angka 0, min 1, 1, 1, 1, 0. Dan nanti angka-angkanya ada maksudnya. Yang ditulis di bawah, ini adalah muatan. Jadi elektron muatannya berapa? Negatif 1. Kalau proton? Positif 1. Kalau neutron? 0. Jadi dalam atom nanti, keseluruhan muatannya kalau dijumlahkan 0. Protonnya bermuatan positif, elektronnya bermuatan negatif, dijumlahkan 0. Ketemu neutron juga 0. Makanya atom itu cenderung bersifat netral. Dan yang paling penting ini, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Gitu ya, proton sama dengan elektron. Jumlahnya sama. Baik. Bagian selanjutnya, ini. Elektron itu ditemukan oleh Thomson pada tahun 1800-an. 1800 itu berarti sangat jauh ya. Saat Indonesia belum merdeka, itu masih di dalam penjajahan Belanda. Di luar negeri sudah ngomongkan masalah elektron. Thomson itu membuat percobaan yang menggunakan percobaan sinar katoda. Sinar katoda percobaannya seperti ini. Ini sama persis dengan yang ada di tabung televisi kita.
televisi yang pakai tabung yang lama itu isinya kayak begini. Ada bagian lampu di belakang, ada bagian layar yang berpendar itu. Yang saya gambar itu di sini. Ini kutub negatif listrik, ini kutub positif listrik. Yang kutub negatif dikenal sebagai katoda, yang positif dikenal sebagai anoda. Kalau ini listriknya dihubungkan alirannya, itu nanti akan menghasilkan cahaya, menghasilkan sinar yang bergerak dari negatif ke sana. Gitu ya. Arah cahayanya atau sinarnya lurus. Kemudian sama Thomson divariasi. Seandainya saya kasih plat, ini ada plat ini ya. Yang hitam ini plat, bermuatan positif platnya. Apa yang terjadi? Ternyata arah aliran sinarnya ini belok. Tidak lagi lurus tapi belok. Beloknya kemana? Mendekati plat yang bermuatan positif. Jadi sinarnya ini bergerak ke plat positif. Apa kesimpulan yang diambil oleh Thomson? Berarti sinar ini adalah sinar yang bermuatan negatif. Karena bergerak ke kutub positif. Nah, sinar yang bermuatan negatif ini kemudian dikenal sebagai elektron. Itu ya. Itu sebagai elektron. Cukup penjelasannya, insya Allah nggak ada masalah. Karena ini tidak begitu urgent materinya. Yang kedua, elektron itu juga punya massa, juga punya muatan. Lah yang mempelajari ini adalah milikan. Dia punya minyak, disemprotkan lewat celah kecil, tetesannya masuk. Nah, tetesannya ini disinar pakai sinar X. Kemudian dianalisis, kemudian ketemu ini. Muatan elektron adalah 1,6 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi jumlahnya sangat kecil, ukurannya sangat kecil dan sangat ringan. Itu ya, terkait dengan elektron. Muatannya negatif. Partikel yang kedua adalah proton. Proton itu berkembang akibat adanya percobaan yang dilakukan oleh Goldstein menggunakan tabung Crook. Tabung Crook itu mirip dengan tabungnya tadi yang pertama ya, Thomson. Cuma muatnya sekarang tidak di ujung, tapi di tengah naruhnya yang muatan negatif. Dan nanti ada sinar yang ada dua, ada sinar yang bergerak ke kiri, ada sinar yang bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kiri, ke kutub positif, itu sebenarnya bermuatan negatif. Bagaimana yang bergerak ke kanan? Nah, kalau dia tidak mau ketemu yang positif, berarti mungkin sinar yang bergerak ke kanan adalah sama-sama bermuatan positif. Nah, ini yang disebut sebagai sinar positif dulu. Nah, sinar positif itu kemudian nanti dikenal sebagai proton setelah adanya percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ini. Rutherford membuat percobaan, dia punya sinar radioaktif, memiliki sinar alfa. Sinar alfa itu sinarnya bermuatan positif. Kalau ditembakkan ke plat timbal, ini nanti yang bergerak hanya sinar alfa aja, sinar lainnya hilang. Kemudian dikenakan ke lempeng emas, jadi ini emas dibuat melingkar. Ternyata sinar alfa yang masuk ke partikel emas itu ada 3 kemungkinan. Ini cara mikroskopinya dilihat begini. Ada sinar yang diteruskan, ini. Ada sinar yang dibelokkan, ada sinar yang dipantulkan balik, gitu ya. Ada yang belok, ada yang balik, ada yang terus. Tapi yang belok dan yang balik ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang terus. Terus Rutherford ngomong, berarti hanya sedikit sekali partikel sinar positif yang balik. Artinya, di dalam plat emas ini berarti ada partikel yang mampu membalikkan sinar positif. Berarti sinar atau partikel itu juga memiliki muatan yang sama dengan sinar alfa, yaitu memiliki muatan positif. Kemudian yang dikenal sebagai proton itu. Jadi proton itu jumlahnya, bukan jumlahnya, posisinya ada di tengah atom yang nanti fungsinya untuk membalikkan sinar alfa ini. Itu kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford untuk membuktikan adanya suatu proton. Gitu ya. Sinar alfa ketemu inti atom yang bermuatan positif, kemudian dia balik atau belok. Bagaimana yang lurus? Berarti yang lurus ini dia tidak mengenai inti atom, mungkin mengenai awan elektron tadi, sehingga sinarnya tetap lewat. Untuk proton ada masalah?
Ini sangat sejarah banget ya. Nanti anak-anak juga bisa akses di modul, bisa dibaca di sana. Kalau yang ketiga, ini neutron. Kenapa harus dicari oleh Chadwick? Itu gini ceritanya. Setelah ditemukan oleh proton dan neutron, terus dihitung masanya, ternyata jika masanya proton dan elektron itu dijumlah, tidak sebanding dengan masanya suatu atom. Masih jauh di bawah masanya atom. Kemudian dia ngambil kesimpulan, berarti di dalam atom itu masih punya partikel lain, selain proton dan elektron. Setelah dianalisis, ketemulah di dalamnya itu yang disebut sebagai partikel neutron, yang tidak bermuatan. Nah, ini untuk simbolnya. Yang nemukan siapa, simbolnya kayak apa, masanya kapan, ada semua di tabel ini. Dan anak nanti bisa akses juga di modul ini ada semua. Cukup ya untuk yang partikel dasar. Dan sekarang kita masuk yang kedua, yaitu masalah nomor atom, nomor massa, isotop, dan isobar. Langsung masuk. Di bagian kedua itu ada 5 materi sebenarnya, cuma yang materi kelima ini kita berikan di semester 2 saat kita belajar stokiometri kimia, perhitungan kimia. Kita kan belum menghitung saat ini, jadi tidak usah dulu. Ada nomor atom, nomor massa, notasi unsur, dan isotop isobar. Langsung aja kita masuk yang ini. Apa itu nomor atom? Nomor atom itu nanti disimbolkan dengan huruf Z. Z-nya besar. Mewakili apa? Mewakili jumlah proton. Ingat-ingat ya. Proton tadi muatannya apa? Positif. Positif. Menunjukkan apa? Nomor atom. Di dalam atom kan selalu netral. Netral berarti selain dari muatan positif juga ada muatan negatif. Kalau netral berarti bagaimana dengan jumlah elektron dan proton? Jumlahnya akan sama. Berarti nanti nomor atom itu boleh menunjukkan proton atau jumlah elektron. Nah gitu nanti anak-anak nulisnya. Ini boleh ditulis untuk mempermudah nanti kalau pas belajar. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai nomor massa. Massanya atom. Elektron itu terlalu kecil, terlalu ringan. Itu tidak menentukan massanya atom. Yang menentukan massa atom adalah ini, ada dua. Yaitu proton ditambah dengan neutron. Nomor massa itu proton ditambah neutron. Sudah ya? Ada dua istilah, ada nomor atom, ada nomor massa. Lah digunakan untuk apa? Nah, keduanya itu digunakan untuk menuliskan notasi atau simbol unsur. Unsur itu nanti secara internasional simbolnya seperti ini. Ada 3 bagian. Ada huruf X, X ini mewakili unsur. A ini adalah massa atom. Ingat-ingat ya. Yang A adalah massa atom, yang bawah ini adalah nomor atom. Massa atom, nomor atom. Ini simbol unsurnya. Kalau karbon berarti X nanti diganti dengan C. Kalau emas berarti diganti dengan AU dan sebagainya. Itu simbol atomnya itu. A tadi apa? Nomor Atom. Yang A, nomor massa. Berarti yang di atas pasti nomor massa. Kalau yang di bawah nomor apa? Nomor atom. Nomor atom. Nomor atom tadi menunjukkan apa? Jumlah proton atau jumlah elektron. Gitu ya. Bagaimana nomor massa? Menunjukkan apa tadi? Jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah neutron. Nah sekarang protonnya tahu dari sini ya. Elektronnya juga tahu dari sini. Nah sekarang bagaimana untuk tahu jumlah neutron? Nyarinya ya apa? Nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor
atom. Ada ini ya, ada di sebelah kanan. Jadi nanti kalau tanyakan berapa neutronnya, tinggal atas dikurangi bawah. Itu cara nyarinya. Nah, contohnya ini ada F, fluorine. Dari unsur fluorine, simbolnya huruf F, masanya 19, nomor atomnya 9. Berarti protonnya berapa? 10. Protonnya. Protonnya 9. 9. Dapat dari sini ya proton ya. Eleknya berapa? 9. 9. Berapa neutronnya? 10. 10. Atas dikurangi bawah. Bisa ya? Insya Allah mudah sekali. Nah, jadi nanti anak-anak tugasnya di pertemuan hari ini ya cuma kayak gini. Google Classroom-nya sampean akses, sampean download. Salah satu isinya adalah untuk menuliskan simbol atom, menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Sudah ditentukan atomnya apa aja di sana. Nggak banyak kok. 10 menit selesai ngarapi. Gitu. Dibuat kayak apapun bisa ya ini ya. Divariasi apapun bisa ya. Kalau dibuat tabel periodik nggak usah. Mister. Kalau tabel periodiknya nanti di bab ketiga mas kita bahasnya. Jadi bertahap dulu ya. Ketiga ya. Nah, setelah kita tahu tentang atom dan sebagainya, nanti kita bergerak ke tabel periodiknya. Gitu. Santai. Selanjutnya ini ada istilah isotop, isoton, dan isobar. Isoelektron enggak usah. Ini kita pelajari nanti di bab ikatan kimia tentang isoelektron. Jadi yang pertama ini aja, isotop, isoton, dan isobar. Apa pengertiannya? Untuk mudahnya tinggal lihat contohnya aja mas. Jadi teman pengertian terakhir, langsung lihat contohnya aja. Yang isotop dulu misalkan, kita lihat yang isotop ya. Bisa di zoom kok di HP atau laptopnya anak-anak. Silakan di zoom nggak apa-apa. Apa sih ciri dari isotop berdasarkan contoh ini? Apa cirinya? Cirinya itu ini. Angka yang dibawa, nomor atomnya sama. Betul, luar biasa. Jadi ciri dari isotop itu nomor atomnya sama. Ciri yang kedua apa? Ciri kedua. Jumlah neutronnya sama. Jumlah neutronnya belum tentu sama mas. Ini karena 13 dikurangi 7, belum sama. Ciri yang kedua di isotop itu ini loh. Simbol atomnya harus sama. Kalau ini atomnya berbeda, itu berarti bukan isotop. Jadi ciri mempermudah itu. Kalau atomnya sama, disebut sebagai isotop. Kalau atomnya sama, pasti nomornya sama. Lihatnya gitu aja, sederhana. Gitu. Gampang ya? Yang kedua, ada isoton. Coba, ini nomor atomnya sama nggak? Nggak sama. Nomor masanya bagaimana? Beda. Beda. Ini baru Apanya neutronnya yang sama? sama. Neutronnya. Ini neutronnya yang Saya sama. kira tadi Bagus. isoton. Maaf ya mas, ya tadi saya masih bahas. Nggak apa-apa. Kalau yang ini neutronnya yang sama. Kalau neutronnya sama dikenal sebagai isoton. Nah, gitu mudah sekali. Kalau isobar, nah, lebih mudah lagi ya. Apanya yang sama? Nomor massa. Ya, nomor masanya yang sama. Gampang? Gampang sekali. Baik, ya materi cuma itu hari ini. Mengenal simbol atom, mengenal partikel atom, dan mengenal isotop, isoton, isobar. Ada pertanyaan? Gak ada. Adiknya Faiza main di belakangnya itu. Faiza Kartika. Kelihatan gambarnya. Gak apa-apa, Gak apa-apa, santai aja. Kadang saya ngajar juga anakku nemenin di belakang saya. Gak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak selesai loh. Tidak ada, Mister. Selesai aja berarti. Seneng rek ngajar gini rek. Tak stop screen dulu ya. Tak cek kehadiran tadi. Akmal sudah masuk, Akmal. Tulisannya trouble tadi.
Oh, trouble baik. Nanti tak laporkan di guru. Arvin masuk ya, Arvin ya. Arvin masuk enggak Arvin? Saya tak ceknya dulu. Arvin masuk, Arvin ada. Berarti yang belum bisa gabung cuma Akmal aja ya. Karena terdeteknya masih kurang satu. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya belajar mengenai simbol atau kok simbol lagi sih? Belajar mengenai konfigurasi elektron, belajar mengenai apa lagi yang satunya? Sejarah perkembangan atom. Tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat, tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.